Baik, terima kasih atas penjelasannya. Hmm. Oke. Nah, sebagai tambahan, Salatullah, salatullah, apa? ini Ala saya Toha. mendengarkan apa yang dijelaskan Hmm. dari tadi oleh Pak Bom Bom. Kalau di Muslim ya, roh itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah gitu. Hmm. Kalau misalnya orang Kristen meyakini kalau Roh Kudus itu maha kuasa, maha segala-galanya ya, iya kan? Terus Salamulu, pertanyaan saya mah, salamulu. apa bukti kalau kalau Roh Kudus Allah itu sebagai Tuhan pencipta gitu? Bapak masuk surga nggak, Pak? Ya Bapak masuk mau, surga nggak? ya, Ah, Bapak punya jaminan masuk surga ada nggak di Islam? ya nggak ada lah, nggak Nah, ada Bapak ikut jaminan ikut masuk. udah Bapak ikut percaya Yesus saja. Emang di Yesus Ah, ada, oh ada. emang Ada Pak, Bapak dengar. Yesus sendiri katakan, Bapak baca dari Kejadian sampai Maliaki, tidak ada seorang nabi bisa berkata begini. Bapak ingat ini. Coba Pak, ada nabi bisa berkata oh begini enggak? Ada nabi bisa berkata begini. Akulah aku. Yesus berkata, Bapak ini. Bapak dimut saja dulu, kalau nggak mut saya kasih turun nanti. Ini satu ini. Paseo ya. Paseo diam dulu. Kalau kau suruh kau punya istri, kasih pindah dulu. Bapak turun dulu. Kau tinggal buka-buka mic, turun dulu. Istrimu, kau urus istrimu dulu, kasih makan istrimu. Kau tinggal ribut-ribut saya. Istrimu tinggal di belakang. Kasih makan istrimu dulu. Jadi begini Pak ya. Jadi begini Pak Dede. Pak Dede harus tahu bahwa tidak ada. Pak Dede bisa monitor. Pak Dede. ya, Pak Dede. ya, Pak Dede. Ya. Pak Dede, ya, apakah ada seorang nabi bisa berkata begini? Akulah. Aku nih nabi. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya bukan kepada Allah, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada nggak seorang nabi berkata begitu? ya, itu cuma hanya sekedar pengakuannya Yesus sendiri. Oh ya sudah. Itu yang Kalau pertama. kalau di Islam Yang nggak kedua, ada jaminan. yang kedua, yang kedua, yang kedua. Ya, Yesus berkata begini. Ya, Yesus berkata begini. Sudah ya? Oke. Yang kedua, bersukacitalah karena nama Pak Bom Bom ada di surga. Ada nggak seorang nabi bisa berkata begitu? ya nggak ada. Kan Oh sebagai manusia ada. ini semua belum Ada belum tahu. Yesus berkata kepada Pak Bom Bom, Pak Bom Bom bersuka cita karena nama Pak Bom Bom di surga. Ada ayatnya. Ada nggak di Al-Quran? Bahwa Pak Dede di surga. Ada nggak? Ya, nggak ada. Semua manusia itu tidak ada jaminan untuk masuk surga dan Nah, tidak ada sekarang jaminan untuk masuk Kalau di Alkitab Yesus bilang Pak Bom Bom hidup. terdaftar di surga, kenapa kok nggak mau ikut? Ah, itu mah hanya keyakinan Pak Bom Bom doang. Kok keyakinan tertulis dalam Alkitab? Apa buktinya itu kalau misalnya Untuk apa sudah kau hidup Pak tercatat di Dede surga? kalau kau tidak ingin masuk surga? Apakah sudah Ah. tahu isinya sudah? Loh, Tuhan Yesus bilang, aku dari surga, aku datang dari surga, aku akan kembali ke surga. Tuhan Yesus sudah di surga. Masa saya mau ikut Nabi yang masih mati di dalam kuburan tanah dimakan cacing? Enggak mau lagi. Enggak mau. Enggak mau. Yesus datang dari surga, turun ke Mm-mm. bumi ya. Iya, ada. Nah, Dia turun ke sendiri bumi. bicara. Dia dari surga, dia datang, dan dia kembali ke surga. Mau lihat Berarti dia ayatnya? mah kalau sudah berarti Bentar. dia mah sudah berbentuk manusia kan? Dia Ya. bangkit, bangkit artinya Kamu nih dia mau mengakui kamu kalau nih mau buka 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 logika kamu nggak? Mau buka logika nggak? iya. Logikanya gini, kalau misalnya Pak Bom Bom sudah
apa ya, sudah tentu masuk surga, kenapa masih ada neraka gitu? Kita orang Kristen tidak masuk neraka, yang masuk neraka itu orang yang tidak percaya. Karena di dalam Yohanes 5 ayat 29 sampai 30, Wahyu 20 ayat 5, pada waktu Yesus datang, umpamanya saya sudah mati. Saya akan dibangkitkan dan saya akan dimasukkan ke dalam Firdaus. Karena Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 43, 41 sampai 43, Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Untuk itu dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14, di situ Allah Bapa akan mengumpulkan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Makanya Yesus katakan, hari ini bersukacitalah karena namamu, nama Pak Bom sudah terdaftar ke kerajaan surga. Itu kata Yesus, bukan kata Anda. Berarti kalau udah tercatat di surga, kalau apa ya, seorang Kristen meskipun tidak beribadah masuk surga. Loh, Yesus kan bilang dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Minta apa saja. Tuhan Yesus, saya mau masuk surga. Masuk surga. Karena saya melakukan firman-Nya. Apa? Ajaran yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihimu. Di dalam Yohanes 15 ayat 12, Yohanes 13 ayat 34. Ayo kau bicara. Saya tuh pakai ayat. Saya nggak tidak pakai ayat. Ayo sini. Tanya lagi. Pak Bumbu, Di mungkin saya bisa mana-manapun tanya kalau mengenai nih, ada Roh Kudus. perintah, Sumpah. berarti ada larangan. Terus larangannya itu apa? Di Hah? mana-mana ada perintah, ada larangan. Loh, Iya kan? larangan, oke, larangannya begini. Begini, kau dengar. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 20 ayat yang ke-28, aku datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi aku melayani. Ya, di dalam Yohanes 12 ayat 42 sampai 46. Aku datang tidak menghakimi manusia, karena Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Tapi firmanku, bukan firman Allah. Yesus katakan, tapi firmanku yang akan menghakimi orang yang tidak mendengarkan dia. Karena dialah sang firman menjadi manusia. Kenapa dia katakan aku datang tidak menghakimi? Karena tubuhnya dipersembahkan untuk pengampunan seluruh dosa manusia. Tapi kalau Anda percaya, Anda akan masuk surga. Karena dia yang memberikan jaminan itu. Tuhan Yesus, ingat, Tuhan Yesus berkata, orang sehat tidak memerlukan tabib dalam Matius 9 ayat ke-12 dan selanjutnya. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, orang sehat tidak membutuhkan tabib, tapi karena orang sakit yang membutuhkan tabib. Tuhan Yesus tidak pernah membenci orang yang berdosa. Dia datang untuk orang yang berdosa. Tuhan membenci orang yang ahli-ahli Taurat, orang yang sombong tinggi hati, orang yang tidak mau mendengarkan sang firman Tuhan. Terima kasih topinya. Tuhan Yesus tidak mau. Orang Tuhan Yesus paling benci dengan orang kesombongan. Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai 19. 6, 8, 7 perkara yang paling dibenci oleh Tuhan, yaitu kesombongan. Karena iblis jatuh dalam dosa karena kesombongan itu. Nah, untuk itu Bapa bertobat, hanya Yesus sang juru selamat, tidak ada lain. Rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi juru selamat cuma satu. Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus di rumah.